Sonia. Waalaikumsalam, Pak. Baik, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Saya ingin melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya, Ya. atau pra-supervisi. Adapun tujuan pra-observasi ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan dan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sonia. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, Pak, terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan hasil telaah terhadap bisnis manajemen. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah fungsi manajemen, Pak. Dan yang ketiga atau yang terakhir, peserta didik menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan menguraikan fungsi manajemen yang baik dan lengkap. Jadi ada 3 tujuan ya Ibu ya. Tiga tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik, Pak. Untuk area pengembangannya, saya menggunakan 2, Pak, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap fungsi manajemen tersebut. Yang kedua di area keterampilan, yaitu pengulangan atau presentasi materi hasil observasi mereka, Pak. Oh, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai Ibu adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya. Betul. Ya, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya Ibu. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan, itu adalah diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, Pak. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan serta keaktifan siswa tersebut. Untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metode, saya menggunakan diskusi kelompok, hanya jawab dan penugasan. Baik, berarti strategi pembelajaran yang Ibu gunakan adalah berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan juga hanya jawab. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas untuk media pembelajarannya, Bu? Untuk media pembelajaran, saya menggunakannya beragam, Pak. Contohnya ada teks laporan hasil observasi, kemudian menggunakan LKPD atau lembar kerja, kemudian ada PowerPoint dan juga Oh baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan kelas berapa, jam berapa Ibu? Kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu, Pak, di jam ke-6 dan jam ke-7 di kelas 10 MPLB 2, Pak. Oh baik. Bu Sonia, untuk jam Ibu berarti jam pertama dan jam kedua ya, di hari yang sama di minggu depan ya Bu ya. Kebetulan berapa jam tadi Ibu? 2 jam, Pak. 2 jam ya. Ya. Saya akan datang ke kelas Ibu, akan melakukan supervisi dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas ya, setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa Ibu yang didapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran media yang saya akan gunakan nanti, Pak. Kemudian media yang saya gunakan nanti juga sudah saya siapkan dari sekarang, dan saya memiliki gambaran
percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik, jadi materi sudah disiapkan untuk minggu depan ya Bu ya. Pas lagi Ibu nanti melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Terima kasih banyak Ibu Sonia atas waktunya. Kita sudah berbincang-bincang dan di percakapan pra observasi ini ya. Sampai jumpa di kegiatan kelas di hari yang sama di minggu depan. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Gimana sehat hari ini? Sehat. Kenapa? Oke, untuk ketua kelasnya silakan disiapkan dulu. Siap. Berdoa. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu absen dulu ya. Adita Sapitri. Hadir. Aljira. Hadir. Aranda. Hadir. Aulia. Hadir. Sakit? Desi. Hadir Bu. Desvika. Hadir Bu. Dimanur. Hadir. Ilai. Hafiz. Hadir. Sakit juga? Helen. Hadir. Kayla. Hadir. Lutfiana. Hadir. Melani. Hadir. Mutiara. Hadir. Tidak. Nadine. Hadir. Rila. Hadir. Putri. Hadir. Rizky Noval. Nggak ada. Syafira. Sabrina. Satrio. Hadir. Siti Naila. Hadir. Siti Nazma. Hadir. Siti Rahayu. Hadir. Safa. Hadir. Yulianti. Hadir. Septiara. Hadir. Mika. Hadir. Mas Mika jadi balik. Sebelum masuk ke materi ibu, minggu lalu kita udah bahas tentang perusahaan. Ada berapa perusahaan? 3. Yang pertama, manufaktur. Yang kedua, yang ketiga, manufaktur itu apa? Perusahaan yang mengolah tentang menjadi bahan jadi. Perusahaan jasa? Perusahaan yang mengembangkan tenaga kerja manusia. Perusahaan dagang? Perusahaan yang menjual barang yang sudah contohnya? Perusahaan dagang? Indomaret. Terus? Warung. Kalau yang jasa? Supir. Yang manufaktur? PT. Oke, berarti masih hafal ya? Kita lanjut ke materi berikutnya.
ini yang dibutuhkan untuk tetap mengendalikan bisnis kalian agar tetap berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Ya, sebelum Ibu memasuki materi yang akan Ibu jelaskan hari ini, Ibu akan membuat kesepakatan kelas yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Apa Firman? Tidak boleh makan pada saat jam belajar berlangsung. Tidak boleh makan pada saat jam pelajaran berlangsung. Yang kedua, Tidak boleh main HP saat guru sedang menjelaskan. tidak boleh bermain handphone saat guru menjelaskan. Yang ketiga, memiliki fokus yang baik saat belajar. Ya, betul. 3 poin itu harus kalian taati pada saat jam pelajaran Ibu ya. Oke? Sebelumnya Ibu ingin menanyakan kabar kalian. Kabar kalian hari ini gimana? Tidurnya cukup? Kurang. Cukup. Hujanan nggak kemarin? Nggak ada kebanjiran? Oke, untuk itu kita nilai sebentar ya. Coba duduknya ditegapin semua. Oke, tegap semua. Dipejamkan matanya, Ibu akan menjelaskan kalian. Oke, lihat dipejamkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Hembuskan. Relax. Jangan tidur ya. Buang semua masalah kalian. Relax. Kita fokus untuk belajar. Tangannya diluruskan. Relax. Santai. Ibu matanya pelan. Sedih. Sedih kenapa? Ada musik Ibu. Oh, ada musiknya. Bikin sedih. Gak bikin ngantuk kan? Iya. Masih semangat? Masih. Oke, sesuai perjanjian minggu lalu yang sudah dibuatkan kelompok ya. Ada 3 kelompok. Yang kelompok A yang mana? Kelompok A, kelompok B, berarti 2 itu kelompok C ya? Bagikan dengan KPD-nya. Untuk kelompok A audio visual, kelompok B visual, ya, dan kelompok C kinestetik. Jadi 2 ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu adalah planning atau perencanaan. Ada yang tahu
sekretaris, staf, dan seterusnya. Bentuk selanjutnya ialah accounting atau pelaksanaan dalam perusahaan. Contohnya seperti apa, Bi? Pelaksanaan dalam perusahaan atau accounting. Seperti dan suaranya Desi? Pelaksanaan seperti pembuatan barang itu dipromosikan, dipasarkan lalu dijual. Betul. Dan selanjutnya untuk leading atau kepemimpinan. Tiara? Apa itu kepemimpinan? Melani? Apa itu kepemimpinan? Dalam perusahaan yang mengatur perusahaan. Yang mengatur perusahaan. Betul. Untuk selanjutnya ialah staffing atau melengkapkan tenaga kerja. Apa itu melengkapkan tenaga kerja? Prosesnya seperti merekrut tenaga kerja baru. Itu terkait dengan kelengkapan tenaga kerja. Selanjutnya ialah budgeting atau penyusun anggaran. Ada yang tahu? Sepertinya kurang semangat, kita isi terlebih dahulu. Ayo berdiri dulu. Oke, peraturannya ibu akan bila angkat tangan kanan, kalian mengangkat tangan kiri. Ibu bilang tangan angkat kiri. Tangan kiri berarti angkat tangan kanan. Oke, turunnya cepat ya. Siap? Siap. Angkat tangan kanan. Ada yang salah? Ayo, nggak usah diturunin. Turunin cepat ya. Habis ini langsung turunin lagi. Biar kelihatan yang salah siapa. Angkat tangan kiri. Turun. Kalau ibu bilang angkat tangan kiri berarti bergantian. Kelihatan yang salah siapa. Oke? Angkat tangan kiri-kiri. Ayo, ayo, salah. Oke? Udah turun. Angkat tangan kanan kiri. Oke, sudah cukup. Dari ibu. Ini contoh pembelajaran apalagi untuk kelompok audiovisual, mohon diperhatikan ya. Sebentar ya.
Oke, cukup. Baik, untuk materi sudah Ibu jelaskan, video pembelajaran sudah Ibu berikan. Sekarang saatnya untuk merefleksikan materi per kelompok. Setelah itu kalian presentasikan dari pembahasan materi Ibu dan video pembelajaran yang telah Ibu berikan. Oke, silakan untuk kelompok 1. Iya, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penjelasan yang khususnya harangan. Perkenalkan, nama saya Firda Nuraini. Perkenalkan, nama saya Desika Auliarani. Perkenalkan, nama saya Mika Rindia. Perkenalkan, nama saya Milanita Tiga. Tahapan fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari satu planning atau perencanaan, yaitu proses menentukan hal yang ingin dicapai dan cara mencapainya. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu proses mengatur dan mengalokasikan tugas dan pekerjaan. Yang ketiga, uploading atau pelaksanaan, yaitu usaha menggerakkan anggota kelompok untuk mencapai sasaran bersama. Untuk kesimpulannya, Kesimpulannya, kita dapat mengetahui tahapan-tahapan fungsi manajemen dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi sudah Ibu jelaskan, video visual sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu berikan, LKPD sudah Ibu bagikan, kalian sudah merefleksikan dan mempresentasikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi 6M. Minggu
Sonia. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Ibu. Ya, pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait observasi pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat Ibu mengajar kemarin? Saya sudah memetakan siswa berdasarkan kelompok Pak. Lalu melakukan presentasi terkait materi yang sudah saya berikan. Oh, itu berarti sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ibu sudah membuat anak-anak berkelompok-kelompok ya Bu ya. Baik. Baik, pertanyaan yang kedua Ibu, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Dalam materi saya yang kemarin saya sampaikan, saya ingin siswa mampu memahami perencanaan dalam fungsi manajemen tersebut Pak. Lalu siswa mampu mengelola fungsi manajemen, serta siswa mampu mengembangkan dan mempertahankan bisnisnya yang dengan baik sesuai dengan fungsi manajemen tersebut Pak. Oh baik. Ya, sedikit saya ingin memberikan evaluasi kepada Ibu catatan dari kemarin berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan. Di sini Ibu kurang aktif ya memancing anak-anak untuk berinteraksi. Jadi di sini saya melihatnya itu masih teacher center. Jadi yang Ibu harus lakukan adalah student center, di mana harus memberikan kesempatan untuk anak-anak itu, siswa-siswi untuk jauh lebih interaktif. Mungkin dengan memancing Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak, nanti anak-anak menjawab. Jadi jangan lebih ke teacher center ya, jadi lebih mengembangkan lagi ke student centernya Ibu ya. Itu catatan buat Ibu kemarin berdasarkan yang saya lihat di kemarin ya Bu ya. Pertanyaan yang selanjutnya Ibu, apalagi yang mungkin Ibu ingin kembangkan? Mungkin saya ingin menjadikan siswa lebih aktif lagi Pak, dan lebih cepat memahami materi yang saya sampaikan. Karena terlihat dari yang kemarin kan mereka kurang aktif ya Pak ya. Jadi mungkin saya ingin belajar lagi untuk memberikan mereka support untuk mereka bisa feedbacknya itu lebih aktif lagi Pak. Baik. Ya baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi, dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi pastinya dari kemarin ya Bu ya. Iya. Ya. Kira-kira Ibu mau melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan lagi ya Bu ya? Waktu dan tempatnya saya belum bisa menentukan Pak, tapi akan saya lakukan secepatnya. Oh, baik. Mungkin di awal semester baru ya Bu ya? Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Sonia Iya. untuk percakapan kali ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.